Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Tidak semangat ini. Oke, kembali lagi bersama kami komunitas teman baca di segmen teman ulas bersama teman magang batch 2. Yeay. Sebelumnya perkenalkan saya Aura selaku salah satu anggota komunitas teman baca yang akan menemani kakak cantik dan ganteng di samping saya ini. Silakan perkenalkan diri kakak. Halo semua, kenalin saya Reni Susanti, anggota magang batch 2. Yeay. Silakan kakak ganteng. Halo semua, semoga semua makhluk berbahagia. Wes. Perkenalkan saya Ripandi, anggota magang batch 2. Yeay. Jadi teman ulas kali ini akan membahas buku-buku oren-oren. Apa ini oren-oren? Apakah pemuda Pancasila? Waduh. Judulnya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Karya pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik, karyanya Mark Manson. Oke, tepuk tangan. Jadi modelnya malam hari ini tuh seperti kita akan deep talk ya, karena ini membahas banyak topik dan ternyata sangat menarik bukunya sesuai dengan warnanya yang sangat oranye ini. Kita mulai dulu dari judulnya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Apakah setelah membaca buku ini kita akan bodoh amat? Nanti kamu sapa saya kayak, coba sapa dulu. Hai Aura. Saya kayak bodoh amat. Oh gitu. Apakah seperti itu? Tapi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang buku ini, kita harus tahu apa sih yang melatar belakangi kenapa buku ini ditulis oleh Mark Manson. Silakan kakak Rifan, mau tahu dong, spill dong. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi kenapa buku ini ada gitu? Kenapa Mark Manson menulis buku ini? Karena sederhana alasannya, Mark Manson menulis buku ini karena dia resah dengan para motivator zaman sekarang gitu, zaman modern ini, yang selalu mengajarkan sebuah toxic positivity, yaitu kita itu harus diajarkan selalu berpikir positif, selalu bahagia, selalu senang setiap saat gitu. Padahal itu terbalik gitu, bahwa di dalam realitas dunia ini, bahwa kita itu selalu mengalami ada namanya penderitaan, masalah dan kecemasan gitu. Kita selalu mengalami hal itu dan itu juga wajar gitu. Buku ini juga menjadi penawaran alternatif supaya kita itu menjadi orang yang bisa menerima kita adanya dan menerima keterbatasan kita gitu. Tentunya buku ini hadir dan bertentangan dengan para buku-buku pengembangan diri lainnya yang selalu menginginkan hal sama, bahwa kita semua itu harus selalu sukses, kita semua harus selalu istimewa gitu. Sedangkan buku ini melawan kebanyakan buku pengembangan itu, bahwa buku ini tidak mengajarkan kita itu untuk selalu sukses, untuk selalu istimewa, karena kesuksesan itu mempunyai definisinya masing-masing gitu. Itu. Oke, terima kasih Kak Rifan. Ini kan penulisnya namanya Mark Manson kan. Pas saya mau membaca buku ini, sebenarnya saya tuh sebenarnya bukan pembaca buku yang non fiksi seperti ini. Jadi pas saya melihat buku ini, saya berpikiran Mark Manson ini siapa sih sampai bisa menulis buku ini? Dia memang bidang keilmuannya tuh apa gitu? Apakah dia psikolog atau apa sehingga dia punya kapasitas untuk menulis buku ini? Kira-kira menurut Kak Reni siapa sih Mark Manson itu? Oke, mungkin teman-teman penasaran kan siapa sih si Mark Manson ini? Nah, jadi si Mark Manson ini adalah penulis sekaligus blogger dari Amerika Serikat. Beliau kelahiran 9 Maret tahun 1984. Nah, di buku ini juga dia mengambil pengalaman pribadinya dalam menulis buku ini, yang dimana pada saat dia kecil dulu, pas masa SMP mungkin ya, di umuran 12-13 tahun, dia itu bisa dibilang nakal ya, orang yang orang bilang kalau bahasa gitu bengel. Nah, dimana si Mark Manson itu pernah kedapatan bawa narkoba ke sekolahnya, sampai didatengin oleh kepala sekolahnya itu, kayak dicecer dengan
beragam pertanyaan. Eh, Oke, Mark Manson, kamu jawab dengan jujur. Kamu itu benar nggak bawa ini? Dan bayangin kita di umur 12 atau 13 tahun, umur-umur SMP, anak-anak yang menuju remaja gitu, ditanya dengan langsung pertanyaan yang kayak narkoba gitu. Ternyata, tapi di sana dia tuh bohong. Tapi ternyata setelah di cross check lagi tasnya itu ternyata bener ada dia sembunyiin narkoba gitu. Dan beberapa kenakalan-kenakalan yang dilakukan itu juga dia tulis sebagai mungkin pembelajaran untuknya di masa depan. Nah, di sini menurutku si Mark Manson itu mungkin berbeda dengan penulis-penulis buku self improvement lain yang dimana dia itu membahas tentang suatu realita yang benar-benar itu nggak sesuai dengan buku-buku self improvement yang sangat positif, yang dimana di sini kalau di sini tuh dia benar-benar membahas tentang kepahitan dalam hidup, terus kemudian hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi, kayak realita-realita yang memang itu sangat-sangat suatu hal yang alami kita rasakan di kehidupan sehari-hari begitu. Jadi sebenarnya saya izin menambahkan ya, kan di buku ini awalnya itu saya kayak yang saya bilang tadi tuh sempat bertanya-tanya, emangnya Mark Manson ini bidang keilmuannya apa gitu sampai bisa membahas buku ini. Dan seperti yang dibilang Kak Reni tadi, setelah saya membaca buku ini secara keseluruhan, ternyata dia mengalami banyak pengalaman-pengalaman pahit, seperti tadi misalnya, jadi dia ketangkep bawa narkoba tuh umurnya 13 tahun waktu itu. Jadi dia punya kantong kecil versinya dia, dan dia bawa ganja di sekolahnya gitu. Karena dia merasa, kalau yang ditulis di sini tuh karena dia merasa dia istimewa gitu katanya. Gitu. Terus ada juga kenakalan yang dilakukan, dia meretas sistem keamanan benar-benar rumahnya sampai dia bisa menyelinap malam-malam keluar gitu. Terus ada juga dia mengendarai mobil ibu temennya gitu sama temannya, diam-diam malam-malam juga di bawah umur. Terus juga ada mencuri rokok dan menjualnya ke teman-temannya, dan itu usianya belum legal gitu. Dan terakhir tadi kan yang kita bilang tadi itu adalah membawa narkoba gitu. Iya, benar. Nah, karena ada banyak kenakalan-kenakalan seperti itu tuh Mark Manson ini akhirnya mengalami banyak masalah juga selama hidupnya. Jadi pas dia ketangkep bawa narkoba itu, dia akhirnya dikeluarkan dari sekolah, terus homeschooling, lalu dijauhi teman-temannya juga, dan orang tuanya bercerai. Jadi dia kehilangan banyak hal di hidupnya saat itu. Maka setelah mengalami banyak hal tersebut, dia menulis buku ini sebagai refleksi dari pengalaman hidupnya. Jadi menurut saya kayak mirip-mirip esai gitu ya, yang membahas tentang self improvement. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, apakah setelah membaca buku ini kita akan bersikap bodo amat? Bodo amat secara harfiah, yang dimana kita bodo amat dengan segala hal, mau kita dihujat kita bodo amat, atau enggak kita disuruh sholat kita bodo amat. Apakah seperti itu? Apakah bodo amatnya tidak mau diatur gitu? Atau ketika kita disuruh jangan anarkis kita bodo amat, apakah kayak gitu bodo amatnya? Sebenarnya dia berisi tentang apa sih buku ini? Kira-kira bisa dijelaskan Kak Rifan? Ya, jadi seperti di judul buku, ketika kita membaca judulnya doang gitu, sebuah seni untuk bersikap bodo amat gitu, pasti kita tuh berpikir, oh buku ini pasti tentang cara menjadi cuek gitu kan, cara menjadi orang yang tidak peduli terhadap sesuatu apapun gitu ya. Jadinya justru buku ini keterbalikan dari judulnya gitu, bahwa yang dimaksud di sini bersikap bodo amat gitu, karena manusia itu selalu peduli tentang hal-hal kecil yang tidak penting gitu. Karena dengan adanya bodo amat kita bisa menyikapi sesuatu apa yang penting bagi kita gitu. Kita bodo amat terhadap sesuatu yang tidak penting bagi kita gitu. Karena sejujurnya ya, isi buku ini kebanyakan tentang nilai gitu. Nilai-nilai kehidupan gitu. Jadinya di awal buku, sebelum saya menjelaskan tentang lebih jauh gitu, di awal buku itu dia menceritakan seorang tokoh yang bernama siapa namanya? Yang tokoh Jepang itu kan? Ya, Charles Bukowski gitu. Charles Bukowski ini adalah seorang penulis dan seorang puisi yang terkenal
di Amerika gitu. Beliau ini dulunya adalah seorang yang bisa dibilang buruk gitu, pecandu pecandu alkohol gitu, penjudi berat gitu, suka main perempuan gitu. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan buruk gitu. Seorang ini dipandang oleh masyarakat adalah orang yang gagal gitu. Tapi lama-kelamaan Charles Bukowski ini menjadi penulis yang terkenal karena dia tidak peduli dengan definisi kesuksesan yang dianggap oleh masyarakat tertentu gitu. Dia itu tidak peduli tentang standar kesuksesan gitu. Dia hanya peduli pada menulis gitu. Dia tidak peduli bagaimana hasilnya, dia tetap pada prosesnya walaupun dia itu adalah seorang yang buruk gitu. Bahwa di bab awal itu dijelaskan bahwa untuk menjadi sukses kita itu tidak perlu menjadi orang seperti orang lain gitu. Kita tuh tetap bisa sukses dengan menjadi diri kita pribadi gitu, tanpa melepas sesuatu yang buruk pada diri kita gitu di dalam buku ini. Jadinya bagaimanapun keadaannya dia itu jujur mengenai dirinya sendiri bahwa dia itu orang pecundang gitu. Dia bersiap menerimanya, dia seorang pecundang, tapi dia tetap menulis tentang dirinya sendiri gitu. Jadinya kesuksesan itu tidak harus tentang standar bagaimana masyarakat tertentu gitu. Bahwa definisi kesuksesan itu sangat banyak gitu. Iya betul. Ada kesuksesan itu yang tidak cocok dengan diri kita mungkin gitu. Oke, terima kasih Kak Rifan. Ada yang mau ditambahin? Oke, kalau dari sudut pandang saya setelah membaca buku ini tuh buku bodo amat yang nggak bodo amat gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini si Mark Manson ini menulis bagaimana kita bersikap bodo amat. Tapi bodo amat yang seperti apa nih? Nah, bodo amat yang dimaksud adalah bodo amat terhadap suatu hal yang yang nggak sesuai dengan tujuan kita. Seperti mungkin di kehidupan sehari-hari kita tuh terlalu mendengarkan kata orang lain gitu. Dan itu si Mark Manson ini bilang ya bodo amat gitu dengan hal-hal yang kayak di luar kendali kita, di hal-hal yang nggak sesuai atau nggak menuntun kita ke tujuan kita. Jadi si Mark Manson ini malah bilang kita harus peduli dengan tujuan kita. Kayak banyak banget refleksi-refleksi yang bisa didapatkan dari buku ini, yang dimana si Mark Manson ini tuh mengajarkan kita berbagai macam nilai-nilai kehidupan dari pengalaman-pengalaman pahit, baik dari dia sendiri maupun realita yang sering kita alami di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini si Mark Manson juga menuliskan bagaimana kita bertanggung jawab penuh atas pilihan, atas segala hal yang kita lakukan. Kita sepenuhnya bertanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan, begitu. Terima kasih Kak Reni. Kalau dari saya, sebelumnya kalau secara teks, secara isi buku, dia ini berisi ada 9 bab yang membahas tentang itu tadi. Keseluruhannya tuh sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah, seperti kata Kak Reni tadi, dia bodo amatnya tuh bukan secara harfiah ya udah bodo amat, acuh tak acuh gitu, bukan seperti itu. Dan buku ini terbit pertama itu tahun 2018 gitu, sebagai informasi awalnya. Jadi kembali ke isi bukunya, di sini sudah mencatat beberapa hal. Jadi bodo amat secara definisi di sini itu adalah bagaimana kita belajar untuk memfokuskan dan memprioritaskan pikiran kita tuh secara efektif. Jadi kita bodo amat dengan hal di luar kendali kita, tetapi peduli dengan hal-hal yang lebih penting gitu. Jadi energinya tuh disalurkan ke hal-hal yang lebih penting dan lebih sesuai dengan nilai diri kita. Bahkan Mark Manson sendiri menjabarkan kalau ternyata bodo amat di sini kan memang bukan berarti acuh tak acuh. Kalau ternyata manusia itu selalu punya kepedulian gitu. Nggak ada manusia yang merasa tidak peduli dengan segala hal. Itu namanya psikopat, dia bilang. Gitu dia bilang. Jadi kalau misalnya kita mengartikan buku ini sebagai buku yang berisi tentang bagaimana kita acuh tak acuh dengan segala hal, itu salah. Dan penulisnya pun sendiri tidak setuju dengan itu. Jadi bodo amat di sini adalah bodo amat demi nilai diri dan memprioritaskan pikiran kita secara efektif gitu. Jadi energi yang kita punya disalurkan ke hal-hal yang sesuai nilai diri kita dan hal-hal yang kita pedulikan. Dan kita bodo amat dengan hal-hal yang
tidak sesuai dengan nilai diri dan di luar kendali kita. Seperti itu kalau dari buku ini. Bahkan katanya dia menotis bahwa orang yang selalu berusaha keras untuk acuh tak acuh gitu adalah orang yang takut terhadap pilihan mereka sendiri. Benar. Ya kan, jadi mereka berusaha tidak peduli karena mereka sendiri takut dengan pilihan yang dihadapkan kepada mereka. Nah, itulah yang berusaha disampaikan oleh Mark Manson ini. Dan kenapa saya kenapa saya membaca buku ini? Saya tuh pada dasarnya adalah pembaca fiksi, kakak-kakak. Sangat pembaca fiksi, dan ini adalah buku self improvement yang pertama yang saya baca sampai habis. Sebenarnya untuk kebutuhan teman ulas ini sih, tapi ini bukan berarti buku yang tidak berguna bagi saya. Ternyata ada banyak dari 9 bab ini tuh ada banyak hal yang saya dapatkan di sini. Tidak hanya mengenai internal diri kita, bahkan eksternal. Bahkan di sini ada di notis juga tentang perselingkuhan, tentang batasan, tentang cinta dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan kupas secara bersama-sama dengan lengkap. Kembali lagi ke alasan saya memilih buku ini juga, membaca buku ini juga. Artinya kan saya bilang tadi kalau saya adalah pembaca buku fiksi, dan artinya juga saya tuh sangat berusaha keras menghabiskan buku ini gitu, karena saya tidak biasa. Alasannya kenapa? Awalnya adalah saya tidak suka buku ini, karena saya ngerasa diajarin gitu loh. Saya tidak suka gitu, dan begitulah stigma saya terhadap buku-buku self improvement sebelumnya. Kayak kita disuruh-suruh jangan seperti ini, Anda jangan seperti ini gitu, awalnya begitu. Tapi setelah makin dalam membaca buku ini tuh ternyata dia berisi tentang refleksi yang tidak menggurui gitu, karena dia ada mengaitkan dengan kisah Romeo dan Juliet gitu, refleksinya semacam itu. Terus ada mengaitkan dengan kisah dari Siddhartha Gautama, itu akan kita kupas lebih lanjut. Jadi pada akhirnya saya merasa beruntung karena bisa menyelesaikan ini karena dia bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang stoik di sini bagus. Maksud saya banyak orang yang salah mengartikan kan yang kayak kita bilang tadi tuh, kalau kita mau belajar untuk stoik atau bukan bodo amat tapi tidak mempedulikan hal-hal di luar kendali kita, itu artinya kita menjadi orang yang tidak berperasaan, tidak punya hati. Padahal tidak seperti itu. Itu namanya psikopat gitu. Di sini itu malah diajarkan bagaimana caranya melakukan hal itu dengan efektif dan lebih tepat begitu. Dan saya sangat beruntung. Kalau Kak Reni gimana bukunya? Dari saya ya, mungkin ketika kita baca buku fiksi dan non fiksi itu memiliki perbedaan, yang dimana kalau kita baca buku fiksi itu kayak kita langsung terlibat dalam suatu cerita, dalam cerita tersebut, dan itu buat kita hanyut gitu dalam ceritanya, dan itu membuat kita kayak satu kali duduk nih bisa langsung selesai nih. Tapi kalau buku self improvement tuh mungkin kayak kata Mbak Aura tadi ya, kayak kita disuruh-suruh gini-gini, jangan bla 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 gitu. Tapi dari buku ini karena menurut saya tuh sangat linear dengan realita, itu mungkin refleksi dari kehidupan kita sehari-hari. Itu yang buat saya kayak ternyata buku ini asik juga ya gitu. Ternyata pas saya baca awal-awal tuh emang kayak agak berat nih buku, tapi ternyata setelah beberapa halaman per halaman, ternyata buku ini banyak banget memberikan suatu insight baru gitu mengenai bagaimana kita menjalani hidup yang memiliki sebuah purpose gitu. Yang bukan berarti kita acuh nggak acuh kepada orang lain, tapi bagaimana kita lebih peduli terhadap tujuan kita, bagaimana kita nggak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali atau hal-hal yang menghambat kita untuk menggapai impian kita. Kemudian di sini ada satu bab yang menurut saya itu benar-benar menampar sekali, yang dimana di sini dia bilang kebahagiaan itu adalah sebuah penderitaan. Nah, kenapa si penulis bilang begitu? Nah, di sini dia menjabarkan bagaimana ketika kita mau menggapai sesuatu hal, itu kita harus melewati berbagai penderitaan terlebih dahulu. Mungkin kita jangan menanyakan bagaimana aku bisa menikmati atau mencapai suatu hal tersebut, tapi penderitaan apa yang harus aku alami supaya aku bisa menggapai hal tersebut. Dan itu menurut saya bagaimana kita lebih merefleksikan atau lebih
percaya dengan proses kita, nggak cuma sekedar kita pas di atasnya aja. Ketika kita sudah sampai pada goals kita, tapi bagaimana kita meyakini dan percaya dengan proses-proses yang kita alami. Dan itu menurut saya membuka insight baru untuk kita yang kayak jangan kecanduan kebahagiaan instan. Ketika kita mau menggapai suatu hal yang besar, berarti ada penderitaan besar juga yang harus kita rasakan dan alami. Dan itu sangat-sangat mungkin sesuai dengan realita kita, atau apalagi kita yang umur-umur 20-an gitu, yang kayak oh ternyata si A udah mencapai ABC, kita selalu membandingkan diri kita sendiri, bagaimana kita selalu kayak mau hal-hal yang cepat aja gitu, tapi ternyata untuk menggapai suatu hal yang besar itu butuh pengorbanan yang besar juga. Jadi kayak merangkul penderitaan daripada menghindarinya gitu. Mana kita merangkul penderitaan kita itu, kayak jangan kita menghindari suatu permasalahan, karena ketika kita menghindari permasalahan itu akan membuat masalah baru begitu. Kalau Bang Rifan? Oke. Sebenarnya ada yang saya mau sampaikan dengan terkait tentang masalah gitu kan. Di buku ini ada dijelaskan mengenai masalah bahwa bahagia itu timbul ketika kita menyelesaikan masalah gitu. Contoh seperti kita mengerjakan skripsi gitu kan. Ketika mengerjakan skripsi itu adalah sebuah masalah besar gitu kan. PR bagi kita gitu. Jadinya ketika kita mengerjakan skripsi tersebut dengan menikmati masalah tersebut gitu. Ketika skripsi itu sudah jadi, maka itu akan menimbulkan hasil gitu. Dan hasil itu menjadikan kita puas, dan itulah menjadikan kebahagiaan gitu. Ya, di sini juga buku ini dengan gaya penulisan yang belak-belakan gitu. Buku ini biasanya menceritakan bab per bab itu dengan menceritakan ada suatu tokoh yang terkenal gitu. Setiap satu bab itu kita mendapatkan sesuatu tokoh dalam cerita nyata gitu. Dan dia merefleksikannya dari situ. Ada yang saya dapatkan sebuah konsep teori gitu. Yang saya catat di sini bahwa ada yang namanya the backward law atau hukum terbalik gitu. Di sini menjelaskan bahwa apa tuh? Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya, menerima pengalaman negatif itu adalah sebuah pengalaman positif. Jadi maksudnya intinya seperti ketika kita ingin kekayaan, maka itu membuat kita menjadi tidak kaya gitu, karena kita itu selalu menginginkannya gitu. Ketika kita ingin seksi, kita tidak bisa seksi gitu karena kita menginginkannya gitu. Ini seperti hukum terbalikan gitu. Apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita pikirkan itu tidak akan terjadi gitu. Jadinya ini teori dari filsuf Alan Watts gitu, bahwa seperti hidup itu bukan tentang menghindar. Santai bang. Bodoh amat. Bahwa hidup itu sendiri adalah suatu bentuk penderitaan gitu. Karena orang kaya itu menderita karena kekayaannya, orang miskin menderita karena kemiskinannya, dan orang yang tidak punya keluarga menderita karena mereka tak punya keluarga gitu. Buku ini banyak menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang terkenal gitu, tentang apa yang diderita gitu, seperti yang didapatkan refleksi dalam kehidupan gitu. Gini, kalau dari yang saya ambil dari penjelasan kakak-kakak ini sebenarnya, dan buku ini sebenarnya Mark Manson ini mengkritik tentang tadi kan toxic positivity, yang dimana stigma masyarakat itu bahwa kita tuh harusnya bahagia gitu dan menghindari hal-hal sedih, menghindari penderitaan. Dan Mark Manson itu mengkritik hal tersebut karena menurut dia penderitaan itu justru menjadi jalan untuk kita menuju kebahagiaan gitu kan. Terus kayak tadi dinotis sama Bang Rifan, dia di setiap bab itu memang ada menceritakan
tentang tokoh terkenal kayak filsuf, terus ada Siddhartha Gautama, Pangeran Buddha, terus ada juga cerita Shakespeare yang Romeo dan Juliet. Tapi yang membekas di saya itu adalah ketika di bab berapa tuh? Bab 2. Bab 2 itu judulnya kebahagiaan itu masalah. Itu membuat saya bertanya-tanya. Dia menceritakan begini di awal bab itu. Jadi ceritanya ada seorang pangeran di suatu kerajaan yang hidupnya tuh bahagia banget. Apa yang dia mau tuh selalu dikasih oleh sang raja. Kemewahan itu sudah melekat pada dirinya. Jadi si pangeran ini bahkan dilarang untuk melihat dunia luar. Di dunia luar tuh ada banyak masyarakat miskin dan menderita lah di situ. Begitu terus sampai akhirnya si pangerannya mulai puber, katanya begitu. Seingat saya mulai puber. Dia tuh mulai kayak ngerasa bukan jenuh, kayak pingin mengintip di dunia luar tuh seperti apa sih. Dan saat dia mengintip dia terkejut, ternyata ada banyak orang miskin, terus banyak yang bajunya kurang layak, pakaiannya kurang layak, pokoknya penderitaan-penderitaan seperti itulah. Nah dia tuh jadi merasa hampa dengan kehidupan yang dia jalani saat itu, karena dia kan tidak relate. Dia tidak relate dengan kehidupan miskin itu. Jadi dia menyelinap keluar istana untuk meminta pelayan mengantarnya ke desa setempat. Dan dia melihat hal yang menakutkan, penderitaan-penderitaan tadi itu. Untuk pertama kali di sini dituliskan, untuk pertama kali dalam hidupnya pangeran menyaksikan penderitaan manusia. Dia melihat orang sakit, orang lanjut usia, gelandangan, orang sakitan, bahkan orang yang sekarat. Jadi si pangeran kembali ke istana dan mendapati dirinya berada dalam sejenis krisis eksistensial karena tidak mencerna, kayak yang saya bilang tadi, dia tidak relate. Jadi dia galau atas semua perkara yang sudah dia lihat tadi. Dan seperti anak muda yang menggebu-gebu pada umumnya, dia tuh menyalahkan ayahnya atas penderitaan masyarakat yang dia lihat. Masalahnya tuh terletak pada kekayaan, pikir pangeran. Dan itu membuatnya sangat menderita sehingga hidupnya terlihat begitu tak berarti. Dia itu kayak merasa karena tidak relate dan menyalahkan ayahnya, dia tuh memutuskan untuk kabur, diceritakan di sini. Saat kabur dia mulai mengikuti gaya hidup masyarakat miskin itu. Dia buat dirinya kelaparan, dia buat dirinya kotor. Iya, terus dia tidak hanya akan melarikan diri, katanya di sini. Dia merencana melepaskan kekayaannya, keluarga dan semua miliknya, lalu tinggal di jalanan, tidur di tempat kotor seperti binatang. Di sana dia membuat dirinya kelaparan, tersiksa dan mengemis sisa makanan dari orang asing sepanjang hidupnya. Malam berikutnya pangeran menyelinap keluar dari istana lagi. Kali ini dia nggak pernah kembali. Jadi awalnya dia keluar sebentar terus balik, terus akhirnya dia keluar lagi dan tidak pernah kembali dari istana itu. Selama bertahun-tahun dia hidup sebagai gelandangan. Lalu akhirnya setelah bertahun-tahun dia hidup seperti itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah hidup dengan penderitaan yang diharapkannya. Dia itu hidup yang seperti itu bahkan tidak memberi pencerahan yang dia mau dan tidak berhasil mengungkap misteri dunia atau tujuan akhir dunia yang lebih dalam. Bahwa yang dia faktanya, hal yang dia ketahui justru ternyata penderitaan itu menyebalkan gitu. Ternyata kelaparan itu sangat menyiksa, kemiskinan itu sangat menyiksa. Dan itu adalah cerita dari Siddhartha Gautama. Si penulis merefleksikan bahwa ternyata bahkan kayak katanya Bang Rifan tadi, orang yang kaya pun menderita atas kekayaannya. Orang yang miskin menderita juga atas kemiskinannya. Jadi semua orang dalam hidup itu akan memiliki penderitaan. Saya bukan motivator. Maksudnya saya mengutip di sini. Jadi semua orang itu sudah pasti memiliki penderitaan walaupun dia berbeda-beda. Di sini ditulis beberapa penderitaan tentu lebih menyakitkan ketimbang penderitaan yang lain. Meskipun demikian, kita semua pasti sama. Jadi premisnya itu adalah memang kan manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah puas begitu. Dan untuk merefleksikan sesuatu, untuk menyadari sesuatu, maka dia harus menerima penderitaan, harus mulai merefleksikan penderitaan itu. Bukannya kan kebanyakan orang-orang tuh justru menghindar gitu. Contoh lah, saya dulu seperti itu. Maksudnya kayak saya menyadari misalnya, saya ngerasa sih kurang cantik gitu, dan saya kayak
buat afirmasi positif gitu. Iya, lebih bukan ke afirmasi positif tapi kayak lebih jelek sih ini. Tapi saya SMP ya, kayak membandingkan kayak tapi saya lebih cantik kok dari ini gitu. Tapi itu kenarsisan SMP. Nah itu dulu. Tapi maksudnya itu kan artinya kita membohongi diri sendiri, menghindari penderitaan yang kita punya gitu ya. Dan dari situ tuh malah tidak menjadikan saya sebagai seseorang yang lebih baik tentunya. Lalu saya merefleksikan. Tadi saya teringat pas baca buku ini, mengingat dosa-dosa lama saya gitu. Terus saya merefleksikan. Tapi ketika saya mulai menerima diri saya yang apa adanya itu, kan saya belajar merias diri, make up dan memakai baju yang saya suka. Dan itu malah membuat saya bahagia gitu. Oh ternyata ini yang dimaksud Mark Manson. Penderitaan itu mengantarkan kita menuju kebahagiaan. Jadi untuk menuju kebahagiaan kita perlu memecahkan masalah dari situ. Itu menarik dari buku ini. Kalau dari saya, mungkin kalian boleh kok menanggapi gitu. Tadi kan. Iya gitu. Terus sama sebenarnya saya akan melompat-lompat ini. Soalnya ada di bab 8 itu mengenai batasan. Tapi nantilah kalian dulu coba ceritakan apakah ada hal yang relevan seperti saya tadi atau apa yang membekas di diri kalian di buku ini gitu. Menurut saya nih, tentu pasti ada ya. Apalagi tadi ada bab yang bilang pilihan. Setiap manusia itu memiliki pilihan, tapi tergantung pilihan mana yang akan kita pilih. Nah dari situ itu kita bisa refleksikan atau kita bisa lihat gitu. Oke, mungkin kita mau pilih mana nih? Mau lebih pilih susah sekarang atau nanti gitu. Kita akan meskipun nggak ada pilihan, manusia itu pasti akan membuat suatu pilihan. Dan dari buku ini tuh si penulisnya menulis mention tentang kita sepenuhnya bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih itu. Apapun yang kita pilih, entah itu pilihan yang baik sekarang atau mungkin baik nanti, itu sepenuhnya kita akan bertanggung jawab gitu dengan resiko-resiko yang akan kita hadapi melalui pilihan-pilihan tersebut. Gak cuma itu, ada beberapa juga yang seperti nilai-nilai yang harus kita miliki dalam hidup. Nah di sini ada nilai-nilai sampah yang memang itu harus kita bisa dibilang jauhi gitu. Pertama di sini ada kenikmatan, yang dimana kenikmatan yang mungkin bisa dibilang kenikmatan yang bersifat sementara gitu, yang dimana itu suatu hal yang kayak misalkan kita mendapat sebuah hal yang bagus atau kenikmatan, itu kenikmatan ketika kita selalu terus-menerus mencari kenikmatan, itu akan menjadi suatu hal yang hambar gitu, karena kayak udah terbiasa gitu rasanya, dan itu tidak menjadi suatu hal yang berharga lagi. Nah kemudian ada juga yang kayak kesuksesan material, seperti kita yang selalu dihadapkan dengan mungkin target-target yang materialistis atau mengikuti standar yang sangat idealis gitu nih, dimana kayak umur 25 harus miliki ini itu, harus punya kekayaan bla 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 gitu, harus nikah, harus punya uang dengan nominal sekian gitu, itu kan gajinya harus 3 juta sehari. Waduh ya seperti itu. terus Nah dimana mungkin itu nggak salah gitu, kita miliki target tertentu mengenai suatu material, tapi ketika kita menggantungkan kebahagiaan dari material itu yang membuat kita kayak nggak pernah merasa puas dengan kehidupan kita. Malah di sini Mark Manson bilang kita harus menghargai suatu hal-hal sederhana, hal-hal kecil pun di kehidupan kita, untuk menikmati, untuk menghargai suatu hal yang kita alami gitu. Jadi kita menghargai suatu hal, meskipun hal-hal simpel pun itu yang akan membuat kita bahagia. Kita harus mencapai ini, menggapai suatu hal yang besar untuk membuat kita bahagia, tapi dengan menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, itu yang membuat kehidupan kita atau hidup kita itu lebih berarti dan mendatangkan kebahagiaan. Emang yang tadi itu relate sama kamu, Ren? Maksudnya emang ada kejadian yang nyuruh kamu kayak umur 25 kamu harus sudah nikah gitu, atau semester 7 kamu sudah harus
Sam Has misalnya begitu. Mungkin nggak cuma saya aja ya. Nggak, Tapi- maksudnya begini kan, anggaplah buku ini adalah buku yang memberikan kita insight baru gitu. Terus kamu merefleksikannya berdasarkan pengalaman-pengalamanmu. Kayak tadi misalnya kamu menotis tadi banyak tuntutan-tuntutan dari masyarakat itu kan yang misalnya umur segini harus sudah begini gitu. Atau kita tuh harus bahagia seperti ini, punya banyak uang dan lain sebagainya. Tapi di pengalamanmu sendiri ini apakah ada lingkungan yang menekan seperti itu? Bisa dibilang iya ya, tapi menekan bukan berarti yang langsung kayak Disuruh langsung, nikah? ya bukan, tapi yang menulis secara langsung gitu, kamu harus gini-gini, tapi di kehidupan kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, jadi dirimu yang memberikan Ya, tuntutan iya, itu. memberikan tuntutan pribadi gitu, karena kita melihat teman kita udah kesini, udah ikut lomba bla bla bla, Udah pernah wisuda. mencapai ini, udah wisuda di semester 5 mungkin, untuk yang D3 misalkan atau suatu hal yang apa ya, kita tuh selalu menargetkan suatu hal hanya karena orang itu udah mencapai hal tersebut. Kita tidak menargetkan itu atas diri kita, tapi kita selalu melihat orang lain yang lebih sukses dari kita, dan itu membuat kita oke, aku harus bisa mencapai ini, aku harus bisa mencapai ini di umur sekian, aku harus bisa pergi ke suatu negara atau pergi ke suatu tempat gitu, dan lain semacamnya. Dan itu menurut saya kayak sudah menargetkan diri sendiri gitu, dan itu lama kelamaan itu membuat saya kayak merasa nggak puas sama diri sendiri gitu. Tapi justru yang itu yang menarik dari buku ini nggak sih? Kan kita di usia yang memang sebenarnya ingin mencapai banyak hal gitu ya. Justru setelah baca buku ini kayak kita seolah-olah disuruh berhenti, duduk dulu, terus merenung, memikirkan apa yang memang kita inginkan gitu. Apakah masih disetir orang atau tidak, dan buku ini memberikan insight seperti itu kan? Benar-benar. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama gitu? Maksud saya kayak tadi kan kamu merasa kamu menuntut dirimu tuh harus sudah, kenapa ya nggak kayak orang lain misalnya kayak gitu. Tapi setelah membaca buku ini apakah kamu menyadari sesuatu gitu? Iya pasti. Ya kan? Kalau Bang Rifan, Ya, bagaimana, apakah ada yang relate dari buku ini? Soalnya kan Bang Rifan, kalau di antara kita bertiga ini teman-teman, Bang Rifan ini adalah yang pertama sudah membaca buku ini gitu. Awalnya saya tidak tertarik buku ini. Terus kalau si Reni baca buku ini lah gitu. Ya halaman awal tuh Halaman awal kayak banget. ya. Jadi yang pertama masuk ke buku ini tuh adalah Bang Rifan. Coba Bang Rifan ceritakan kenapa sih bisa seperti itu gitu? Apakah karena ada yang relate, dan kalau iya bisa lah kita spill dikit. oke, yang saya ada sesuatu yang relate dengan di bab 6, yaitu tentang Anda keliru tentang semua hal gitu. Tapi saya pun begitu. Tapi yang saya tangkap poin yang dari poin bab 6 itu adalah bahwa kebenaran kita itu sering berubah seiring waktu gitu. Jadi jangan keras kepala dengan perubahan zaman itu kan, bahwa kebenaran yang di masa lampau itu belum tentu benar di masa sekarang gitu. Contoh, dulu saya mungkin berpikir bahwa sukses itu harus menjadi PNS gitu. Tapi setelah kita merenung, setelah kita melihat kondisi zaman sekarang, oh ternyata sukses itu tidak hanya menjadi PNS gitu. Ternyata kita sukses itu bisa melalui berdagang gitu. Ya, jadinya kita tuh terlalu sempit gitu dengan makna kesuksesan sendiri gitu. Makanya itu yang dilihat dengan buku ini, memberikan banyak pandangan gitu. Ada poin yang saya soroti di buku ini, katanya kan menyangkal emosi negatif berarti menolak mekanisme umpan balik yang membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah. Di sini di buku ini emosi negatif itu meliputi saat kita sedih, saat kita marah dan kesal gitu. Dan ternyata itu adalah reaksi, bukan sesuatu yang apa ya namanya? Iya, yang harus dihindari karena memang itu adalah reaksi kita terhadap suatu hal. Itu membuat saya teringat apakah saya sharing nanti, tapi udahlah. Membuat saya teringat ada masa-masa saya suka denial gitu terhadap perasaan emosi negatif yang saya rasakan. Misalnya ada orang yang
ngatain saya jelek-jelek gitu. Terus saya tahu diri saya sedih, tapi selalu berusaha terlihat tidak apa-apa, kayak santai aja. Misalnya dia bercandaan nih, kok menor banget sih kayak gitu. Paling sering saya digituin kalau di SD, sebenarnya sama anak-anak SD sih, tapi udahlah. Terus tapi kan saya tahu kadang saya kalau lagi sensi itu saya sedih gitu. Dan kadang kalau sudah ada hal seperti itu, saya kayak ya nggak apa-apa lah, mungkin dia tidak bermaksud begitu, mungkin bercandaan. Atau janganlah anak SD, orang seumuran saya misalnya yang body shaming gitu, kan saya pendek, tidak sedih sih saya dibilang pendek. Atau kurus gitu, terus saya dibilang makan banyakan kayak gitu misalnya, padahal saya makan tuh bisa 3 piring gitu dalam satu kali makan, cuma mungkin dia entah apa gitu. Dan saya sedih, apakah saya sekurus itu gitu. Tapi saya kayak menyangkal kayak mungkin dia bercanda aja gitu, udahlah lupain aja, tidak usah berlama-lama dengan perasaan sedih begini. Sebenarnya move on itu bagus, tapi apakah kita memberikan diri kita jeda untuk itu gitu? Apakah kita terburu-buru ataukah kita memberikan sedikit jeda ke diri kita? Nah, itu yang saya tangkap dari sini. Menyangkal emosi negatif berarti kayak menolak reaksi yang seharusnya gitu. Jadi dia akan menumpuk pada diri kita dan malah menambah masalah baru. Contohnya tadi saya sedih karena saya di body shaming dan saya membiarkan itu lalu saja gitu, kayak berusaha move on. Lalu ada hal lain yang membuat saya sedih, lalu dia menumpuk dan membuat saya menjadi orang yang sensitif gitu, kayak orang yang emosian. Karena itu tadi, karena kita tidak menyalurkan emosi kita dengan baik dan kita menumpuknya begitu saja dalam diri kita gitu. Tapi di sisi lain, kalau katanya Mark Manson, ada juga orang yang mengenali emosinya tuh secara berlebihan. Jadi semua hal semua hal itu dibenarkan berdasarkan pada apa yang dia rasakan. Jadi dia mengambil keputusan itu berdasarkan emosi tanpa dibantu oleh penalaran yang tetap pada jalurnya, biasanya membuat sesak di akhir. Katanya seperti itu kata Mark Manson. Pernah enggak kalian mendengar kalimat yang bilang kalau mencintai orang itu pakai logika gitu? Sering. Iya kan? Terus saya tuh adalah orang, kok saya jadi nanti kalian cerita juga ya biar kita imbang gitu. Nanti jangan kartu saya aja yang dibuka. Jadi saya tuh adalah orang yang perasa. Jadi saya tidak setuju awalnya dengan kata-kata itu. Kenapa kita harus pakai logika gitu? Maksudnya memalukan. Tapi ada sesuatu yang saya sadari. Apalagi dibenarkan oleh buku ini gitu. Kalau misalnya nih kita punya pacar, terus pacar kita mengeluarkan kalimat yang seakan-akan tidak menghargai kita gitu. Kan biasanya kalau kita udah terbawa emosi itu, kita langsung bilang, kok kamu tidak menghargai saya sih gitu, kamu udah tidak sayang ya sama saya gitu misalnya. Terus terus tapi begini, itu kan itu adalah pertanyaan ketika kita dibajak oleh emosi kita. Kalau misalnya saya ada menonton podcast, kalau misalnya kita membarenginya dengan logika, maka dia akan seperti ini. Maksud pernyataan kamu apa ya? Kenapa perkataan kamu saya ngerasa perkataan kamu tidak menghargai saya. Jadi ada pemetaan antara kamu tidak menghargai saya dan perkataan kamu tidak menghargai saya. Jadi ada pemisahan seperti itu, ada pemetaan seperti itu. Ternyata itu gunanya kita mencintai dengan logika gitu. Kan itu lebih sehat jadinya ya, tidak menggebu-gebu. Jadi maksudnya emosi itu harus selalu beriringan dengan logika. Kalimat mencintai seseorang itu harus dengan logika itu bukan berarti bahwa kita mencintai itu hanya dengan perasaan, atau kita mencintai atau kita punya perasaan dengan orang lain dan kita mau tetap bernalar atas itu tuh bukan berarti juga kita menghilangkan perasaan kita. Tapi lebih cocok kalau misalnya kita mengiringi keduanya bersamaan. Nah, itu membuat saya berefleksi. Oke? Jadi itulah gunanya tidak membatasi emosi negatif kita, Jangan berlebihan. dan tidak berlebihan juga. Jadi hidup itu kayak hal-hal yang ada di hidup kita tuh jadi semakin berarti dengan adanya hal itu. Terus di sini juga dikatakan bahwa emosi itu tidak kekal, sehingga
obsesi terhadap emosi itu dapat menggagalkan kita. Misalnya kita bahagia tentang suatu hal hari ini, bukan berarti kita bakal bahagia dengan hal itu besok Ya, gitu. benar. Jadi dia tidak kekal, dia tidak tetap, dan kita tidak bisa bergantung sama emosi kita karena itu. Cerita dong. Oh, iya. Selesai doang. Tadi Aura mention tentang kalau sebagai cewek itu memang perasa ya. Nice. Betul, karena kita tuh mungkin cewek secara fitrah Hmm. lebih perasaannya tuh lebih main. Beda dengan Main gitu. laki-laki, kalau mungkin dia tuh logikanya tuh lebih main gitu. Nah itu Main. em, Ya lanjut. ya, nalarnya itu lebih main Hmm. dibanding kita cewek yang terlalu perasa gitu, Mm-mm. sensitif terhadap suatu hal. Sebenarnya ketika kita lagi emosi gitu, emosi negatif itu berhak untuk divalidasi, tapi validasi yang kayak gimana nih? Seperti kata Mark mention, wajar kita merefleksikan atau apa tadi Apa? berhak untuk emosi gitu, Hmm. tapi dengan sewajarnya. Jangan sampai kita mau pukul-pukul orang atau dengan mencecar pertanyaan yang kayak kamu kenapa kayak gitu bla 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 gitu. Tapi Kemarin Riva mau pukul saya. masa waduh. Enggak. Apalagi yang kayak bukan pendemo ya, tapi provokator yang sampai anarkis gitu ya. Oh, itu dia. rusak Ah. fasilitas gitu. Tapi ya itu bukan masa ya, tapi itu provokator mungkin. Menurut saya emosi itu wajar gitu, wajar kita kita keluarkan karena itu adalah suatu bentuk yang alami harfiah dari diri kita gitu. Tapi salah juga kalau kita terlalu berlebihan gitu dengan emosi tersebut. Apalagi saya pas kecil itu bisa dibilang orang yang merine, orang yang gimana ya? Istilah merine itu Apa Marina? mudah ngamuk Oh. diturutin gitu. Itu tuh kayak satu hal yang kayak emosi tuh nggak baik banget gitu, karena saya merefleksikannya terlalu berlebihan gitu, harus buang ini itu. Sampai pernah dulu jemuran ibu saya tuh kayak buang ke ada tempat kita taruh air gitu, tong saya taruh ke sana. Terus waduh jahat banget, kayak ya udah basah gitu. Sampai sekarang disebut kayak tukang merine, kayak mudah mengambekan gitu. Tukang Marina. Malu banget, aduh. Kayak itu suatu hal yang menurut saya salah banget gitu. Kita wajar untuk merefleksikan emosi kita, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai, atau mungkin ada sekarang istilah emotional intelligence, kayak daripada kita marah-marah, kenapa kamu kayak gitu, tapi langsung mencecar dengan orang dengan pertanyaan kasar. Tapi kenapa kita tidak bertanya dengan baik-baik, kenapa kamu marah gitu, apa yang buat kamu tiba-tiba begini pada saya gitu. Dan itu suatu hal yang perlu gitu, dan wajar kita untuk emosi, tapi emosi yang jangan sampai merugikan kita ke depannya dan merugikan orang lain gitu. Kalau Rifan kan Anda cowok. Ya, yang lebih Apakah Ada yang berkaitan tentang kisah percintaan gitu. Asik. Ini bukan cerita saya, ini cerita Mark Masa. Manson. Oh Mark ya. Manson di bukunya juga menceritakan pengalaman pahit dia tentang percintaan dengan pacarnya gitu kan. Pada saat itu Mark Manson itu diselingkuhi oleh pacarnya gitu. waduh. Ya. Nah, di sini Mark Manson itu mendapatkan pengalaman dari itu, bahwa dia itu berhak menuntut tanggung jawab dari pacarnya yang selingkuh gitu. Karena dia tuh berharap tanggung jawab dari pacarnya gitu. Karena di buku ini bahwa ada konsep bahwa kesalahan dan tanggung jawab gitu. Kesalahan itu adalah waktu lampau dan tanggung jawab itu adalah masa kini gitu. Bahwa kesalahan yang dibuat pacarnya itu adalah seperti selingkuh itu adalah sesuatu masa lampau gitu, kesalahan gitu. Tapi yang membedakan itu adalah respon kita terhadap apa yang dilakukan pacarnya gitu, yang selingkuh gitu. Makanya itu yang disebut tanggung jawab gitu. Kita tidak bisa menuntut tanggung jawab dari orang lain gitu. Kita hanya bisa menuntut tanggung jawab diri kita sendiri gitu. Seperti bagaimana respon kita terhadap sesuatu yang terjadi itu gitu.
Makanya tanggung jawab di sini itu disebut dengan waktu sekarang gitu. Bahwa kesalahan itu Masalah. hal yang sudah berlalu gitu. Itu kaitannya dengan kisah-kisah percintaan tadi. Asik. Menanggapi kisah percintaan. Sebenarnya gini, itu kan tadi kita membahas tentang emosi yang menguasai kita kan sebenarnya dan bagaimana pengelolaannya. Dan menurut saya juga kita dikuasai emosi itu karena kadang kita selalu obsesi untuk mencapai kebahagiaan dan kita tidak tahu ternyata kebahagiaan tuh kayak kita sebut-sebut dari tadi itu diawali dengan penderitaan. Di sini Mark Manson menjelaskan dengan mudah bahwa kebahagiaan tuh membutuhkan perjuangan. Kebahagiaan tumbuh dari masalah. Misalnya kita mau punya six pack, maksudnya menambahkan fisik yang bagus gitu. Tapi kita tuh tidak akan mencapainya kecuali kita latihan keras gitu kan. Terus memilah makanan yang kita konsumsi, diet gula tuh sangat menderita dan saya sudah merasakan itu. Ya, namanya diet gula. Jadi kayak kita terbiasa makan makanan yang banyak gulanya atau makan makanan yang gorengan kayak gitu. Itu ketika harus stop tiba-tiba itu sangat membuat menderita gitu. Pengalaman saya. Jadi tapi poin plusnya itu adalah saya sehat gitu kan. Walaupun saya agak longgar sih akhir-akhir ini tidak diet. Lagi apa yang bisa diet kan? Terus dari situlah kebahagiaan tuh muncul gitu. Orang yang ingin memiliki fisik bagus maka dia harus melalui berbagai hal-hal penderitaan yang sebenarnya mengantarkan dia menuju kebahagiaan itu tadi. Bahkan orang yang mau jadi orang sukses, wirausahawan sukses, itu dia harus mampu menghargai resiko, lalu ketidakpastian dan kegagalan yang datang berulang-ulang. Tapi ini akan memberikan investasi kepada kita kan nantinya dan itu melahirkan kebahagiaan. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Mark Manson ini. Kita tidak hanya fokus pada hasil tapi menghargai proses kita gitu. Dan merefleksikannya, dan itu keren. Di sini yang keren itu dia bilang solusi masalah itu terletak pada penerimaan dan keterlibatan aktif kita atas pengalaman negatif tersebut, bukan menghindar dan mengharapkan adanya penyelamat. Saya menggarisbawahi mengharapkan adanya penyelamat. Kadang kan terkadang kita mengharapkan orang lain yang menyelesaikan permasalahan kita gitu. Nah, ini mention sama penulis itu di bab 3 yang judulnya adalah Anda Tidak Istimewa. Terus saya pikir pas saya baca itu kok dia malah menjatuhkan ini buku ini gitu. Kayak kenapa malah seterang-terangan itu caranya dia menulis. Tapi saya memahami ternyata begini. Tadi kan ada yang saya garis bawah itu adalah mengharapkan adanya penyelamat yang akan menyelesaikan masalah kita. Terkadang kita tuh merasa diri kita tuh adalah korban dari suatu permasalahan gitu. Nah, kalau menurut Mark Manson itu karena kita merasa diri kita istimewa, seseorang yang harus diselamatkan gitu. Seseorang yang harus diperhatikan emosinya. Dia bilang seperti itu. Jadi bahkan dia menotis bahwa kadang-kadang kan stigma masyarakat itu merasa bahwa orang yang biasa-biasa saja itu orang yang tidak berhasil gitu. Orang yang udah gagal karena dia bisa-bisa aja. Tapi sebenarnya kita tuh bahkan bisa menjadi luar biasa dengan menerima diri kita yang biasa saja. Apakah kalian mengerti? Jadi begini, misalnya kan kita fokusnya tuh pingin kaya gitu. Misalnya anggaplah saya merasa diri saya secara ekonomi tidak mampu, saya miskin gitu. Terus saya marah-marah, kenapa sih orang tua saya miskin gitu. Sebenarnya agak sensitif, tapi kalau ada yang salah bisa teman-teman sanggah nanti gitu. Kenapa sih orang tua saya miskin gitu? Saya mau cari duda kaya dah gitu biar saya jadi kaya gitu kan. Itu Mark Manson itu malah menotis itu karena kita merasa istimewa, karena kita merasa harus diperhatikan seperti itu. Padahal kalau misalnya kita menganggap oke, saya miskin, berarti apa hal yang bisa saya perbaiki dari itu, walaupun kadang kita miskin karena sistem gitu ya, karena sistem
pemerintahan misalnya kayak gitu. Tapi maksud saya adalah kita memang miskin secara ekonomi tapi tidak miskin secara mental gitu. Berusaha seperti itu. Dan itu dan buku ini membuat saya sadar akan hal itu. Jadi dibandingkan dengan mengharapkan orang lain yang menyelamatkan, maka saya rasa akan lebih baik kalau kita merasa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Ngerti nggak? Paham. Masa? Iyalah. Oke. Kalau Reni, kok saya nge-blank? Lanjutlah. Ya tadi kan udah saya mention tentang kita 100% bertanggung jawab penuh terhadap apapun keputusan yang kita lakukan gitu. Nah, jadi setiap ada permasalahan atau apapun itu kayak jangan merasa kita tuh jadi korban, tapi kitalah yang harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena ya siapa lagi yang mau menyelesaikan permasalahan kita, karena orang-orang udah sibuk dengan masalahnya masing-masing gitu. Jadi kenapa daripada kita bilang why me, kenapa saya gitu, tapi harusnya oke, ini mungkin aku bisa hadapi masalah ini gitu, dan ya memang Tuhan memilih aku untuk masalah ini dan aku bisa menyelesaikan hal tersebut. Dan ya kita istimewa, tapi di sini tadi dimention tentang Anda tidak istimewa, tapi Anda tidak istimewa dalam artian kayak jangan terlalu terpaku bahwa kita adalah korban, kenapa harus saya, kenapa hal yang menyengsarakan itu harus saya yang alami gitu. Tapi kita tuh ya punya kesedihan atau kepahitannya masing-masing gitu. Kalau dari Bang Ripan? Mungkin mengenai Anda bukan orang yang istimewa gitu kan, mungkin saya itu menangkapnya bahwa kita itu tidak peduli dengan keistimewaan Anda gitu. Kita itu hanya peduli terhadap masalah-masalah kita sendiri gitu. Bahwa seperti contoh kita tuh ingin istimewa di mata orang gitu kan. Padahal kita tuh tidak terlalu peduli dengan apa yang Anda lakukan gitu. Bahwa kita tuh terlalu fokus dengan apa yang masalah kita hadapi diri sendiri gitu. Jadi maksudnya itu, intinya tuh begini. Kadang kan kita merasa diri kita istimewa dan itu artinya adalah kita menganggap tinggi diri kita. Kalau kata Mark Manson di sini, keistimewaan ini bekerja dalam salah satu cara berikut. Pertama, saya luar biasa dan kalian semua payah, jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Yang kedua, saya payah dan kalian semua luar biasa, jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Jalan pikir kedua hal tersebut kan sebenarnya berbeda, berlawanan, tapi inti keegoisannya itu sama. Jadi yang dinotis oleh penulis di sini itu, jadi seseorang yang sebenarnya menyadari kapasitas dirinya, kayak misalnya ya kadang saya boros, oke, saya menyadari saya boros gitu, atau kadang saya melebih-lebihkan kesuksesan saya sendiri. Kalau di sini katanya tuh menjadikan seseorang itu justru bisa merefleksikan hidupnya dia gitu, bisa berintrospeksi diri dan tidak selalu memandang ke atas. Jadi tidak bodoh amat banget ya, maksudnya bukan bodoh amat secara harafiah acuh tak acuh seperti itu. Dan ini juga direfleksikan oleh penulis dari pengalaman dia yang ketangkep basah bawa narkoba itu gitu. Karena ternyata banyak penderitaan yang dia alami dan itu tidak mudah. Ternyata tidak hanya berdasarkan pengalaman buruk-buruknya saja, si penulis ini juga sudah keliling dunia 55 negara gitu. 55 negara, dan bahkan dia dulu tuh sangat playboy. Pokoknya karena dia merasa istimewa tadi itu gitu. Dia sangat playboy, tapi pada akhirnya ada satu hal yang menyadari dia untuk berubah gitu, dan itu adalah pengalaman ketika temannya itu bunuh diri. Jadi temannya Mark Manson itu diceritakan di buku ini. Sebenarnya udah bab akhir sih, tapi tetap ada kaitannya, menurut saya malah menjadi benang merah kenapa dia akhirnya bisa menulis buku ini gitu. Jadi temannya itu dia liburan kalau tidak salah sama temannya, terus sampai ada orang yang rame gitu di danau, kayak melihat menonton sesuatu. Dia tuh kan lagi santai-santai gitu, terus tiba-tiba ketika dia menengok ke air itu temannya ternyata yang di situ udah meninggal gitu. Terus ada fakta bahwa temannya itu habis minum-minum dan bunuh diri gitu. Nah,
di sini Mark Manson akhirnya dia tuh sangat terpukul karena itu sangat temannya yang sangat dekat gitu. Dia sangat terpukul dan awalnya kan dia sangat rebel ya, kayak minum-minum, terus si Mark Manson ini minum-minum terus main cewek, pokoknya hal-hal yang rebel begitulah. Lalu dia melakukan perjalanan mendaki bukit setelah dia kehilangan temannya itu. Dan dia berniat untuk menjatuhkan dirinya ke jurang gitu. Ya, berniat menjatuhkan dirinya ke jurang. Dari situ justru dia sadar ternyata kalau misalnya kita mati, ya udah berakhir semuanya gitu. Tidak ada ya sudah semua hidup kita tuh berakhir gitu. Ya, dan justru membuat dia berefleksi ternyata kalau kita tuh bukan berarti artinya kita harus takut sama mati gitu, enggak. Justru kalau misalnya kita memanfaatkan hidup kita sebaik-baiknya, itu kita siap dengan kematian karena ya udah kita udah menjalani hidup kita dengan baik dan kalau misalnya dan tinggal menunggu akhir dari itu gitu. Nah, itulah yang dia refleksikan saat itu. Jadi dia sebenarnya tidak sesimpel itu, dia sangat kompleks. Dia tuh malah merasa kayak jatuh enggak ya gitu, kayak ada keringat dingin, gimana sih rasanya mati gitu. Dan dia sampai mimpi ketemu teman yang bunuh diri itu. Terus dia bertanya ke temannya, kenapa kamu sangat pengen mati gitu, apa sih, kenapa nggak mau hidup lebih lama lagi. Dan itu membuat dia berefleksi kayak tadi itu. Menurut saya dia membuat buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat ini adalah agar kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya dengan catatan memfokuskan diri kita kepada hal yang menjadi nilai kita gitu, dan bodoh amat dengan hal-hal yang di luar kendali kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik, seperti itu. Boleh ngomong? Jadi jadinya kematian itu seperti mengingatkan bahwa kehidupan kita itu terbatas gitu. Iya benar, ada batasnya. Mungkin jadinya kita tuh lebih untuk menghargai kehidupan kita gitu, bahwa kita tahu loh kehidupan kita itu terbatas gitu. Iya, kan. betul. Jadinya kita setiap saat untuk menghargai gitu, melakukan hal-hal yang penting bagi kita gitu, yang sangat bernilai. Ya makanya saya ngerasa buku ini bagus jadinya. Awalnya saya udah kayak, iya apa sih buku seperti ini? Dan dia buku terlaris versi New York Times dan Globe and Mail gitu. Saya menemukan alasannya gitu kan. Akhirnya oh iya benar, sangat mengajak kita untuk berefleksi gitu. Nilai kehidupan. Ya, apa lagi ya? Ada cerita Romeo dan Juliet. Kalian tahu cerita Romeo dan Juliet? Karya Shakespeare. Jadi ceritanya itu adalah ada dua keluarga yang saling bermusuhan satu sama lain gitu, suka perang gitulah. Tapi anak masing-masing keluarga itu jatuh cinta gitu. Jadi Romeo dan Juliet ini jatuh cinta dan Romeo diam-diam menemui Juliet di menaranya. Terus ketahuan sama keluarga kedua belah pihak, melawan restu mereka ini gitu. Terus ketahuan dan akhirnya saling tuduh, kamu yang mempengaruhi anak saya, enggak kamu blablabla. Peranglah mereka, lalu ada yang terbunuh gitu. Si Juliet karena menyesal gitu kan, dia akhirnya minum racun, tapi racun tuh cuma membuat dia pingsan tapi bertahun-tahun gitulah. 43 hari. Bahkan Mark Manson di sini bilang enggak mungkin, sebenarnya sih enggak mungkin orang pingsan 43 hari, tapi ya udahlah gitu, dia bilang gitu. Jadi bahasanya di sini tuh kayak kita diajak ngomong nggak sih, ya kan? Kayak diajak cerita gitu, itu menarik. Terus si Romeo melihat Juliet pingsan tuh dia ngiranya mati. Ya, jadi berita soal ada salah satu anggota keluarga meninggal tuh cuma Juliet yang tahu gitu. Jadi Juliet menyesal dan tidak bilang ke Romeo. Terus Romeo pas ngeliat Juliet ngiranya Juliet mati, akhirnya dia gitulah bunuh diri. Juliet sadar dari pingsannya, terus ngeliat Romeo meninggal, terus dia menyesal lagi, terus akhirnya dia bunuh diri juga gitu. Nah itulah yang diceritakan oleh Shakespeare. Mark Manson mengkritik hal tersebut karena menurut dia itu kenapa sih orang-orang menganggap cinta itu seperti itu gitu. Kan ada yang ngetrend sekarang kalimatnya itu, dibandingkan saya rela mati demi kamu gitu,
kenapa tidak saya rela hidup misalnya lebih sehat untuk kamu gitu, atau saya rela pokoknya sesuatu yang lebih positif lah dari itu gitu. Dianggapnya tuh kematian. Cinta itu selalu apa namanya? Bertaruh atas pengorbanan seperti itu, dan itu menurut Mark Manson tidak sehat. Dan menurut dia Shakespeare dibandingkan mencoba untuk apa namanya? Meromantisasikan hal tersebut, dia merasa Shakespeare si penulis Romeo dan Juliet itu tuh justru memberikan satir kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi masalahnya sebenarnya adalah Juliet tidak mengkomunikasikan dengan Romeo gitu. Romeo apa namanya? Apa dia bilang tidak bertanya atau apalah gitu. Pokoknya komunikasi mereka tuh dianggap berantakan dan dianggap mereka itu mau menyelesaikan masalah misalnya gini, Romeo mau menyelesaikan masalahnya Juliet gitu, Juliet mau menyelesaikan masalahnya Romeo. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang seharusnya dari buku ini tuh bukan bagaimana kita menyelesaikan masalah pasangan kita, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita membiarkan pasangan kita menyelesaikan masalahnya sendiri tapi tetap mendukung gitu. Jadi kan dia berbeda. Di sini tuh jadi saya rasa wow buku ini karena nggak cuma karena dia banyak apa ya, Kayak mengambil dari kisah-kisah sebelumnya begitu. iya itu juga. Jadi selain refleksi penulisnya, dia merefleksikan dari hal-hal seperti itu tadi, dan itu membuat kita paham dan merasa relevan. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang terjebak toxic relationship gitu. Atau enggak saya. Terus atau enggak teman-teman yang people pleaser gitu. Benar-benar. Jadi kayak merasa harus menjadi penyelamat, kayak I can fix her, I can fix him gitu. Sebenarnya tidak seperti itu teman-teman. Jadi coba simpulkan omongan saya. Kok saya capek Oh ngomong. ya, jadi dari buku ini tuh seperti yang saya mention tadi, buku ini buku yang berjudul Bodo Amat, tapi isinya tuh nggak bodo amat gitu. Malah si penulisnya, si Mark Manson itu mau kita lebih fokus untuk tujuan apa yang menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bodo amat terhadap suatu hal yang kayak di luar kendali kita, di hal-hal yang memang jadi penghambat kita untuk menggapai goals kita. Dan banyak banget kayak gimana kita harus menderita dulu baru kita harus merasakan kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita memecahkan masalah. Dan dari situ bener-bener oh iya ya, saya merasa langsung ketika membacanya, oh iya ya bener, kebahagiaan itu adalah ketika kita berhasil memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan terlepas dari berbagai macam permasalahan hidup. Entah mungkin orang lain ataupun kita, kayak mungkin kita selalu merasa kayak kenapa harus saya gitu. Tapi setiap orang juga memiliki permasalahan masing-masing gitu. Jadi dari sana kayak kita harus belajar gitu untuk selalu maknai setiap kehidupan kita. Terus bagaimana kita menangkap sebuah penderitaan itu sebagai suatu hal yang aku mau menderita ini untuk menggapai suatu hal yang aku inginkan ke depannya gitu. Bang Ripan. Jadi poin kesimpulan saya simpel aja, ada dua nilai yang saya dapat ambil gitu. Ada nilai baik dan nilai buruk gitu. Yang pertama, nilai baik itu berdasarkan kenyataan gitu, sesuatu yang mengandung tentang kejujuran gitu. Dan yang kedua, sesuatu yang membangun secara sosial gitu, nilai-nilai yang membangun masyarakat seperti komunitas gitu. Dan yang ketiga itu nilai yang dapat kita kendalikan gitu, hal-hal apa yang ada di sekitar gitu. Dan yang sebaliknya itu adalah ada yang disebut dengan nilai buruk. Nilai buruk itu seperti tahayul gitu. Ya, tahayul poinnya. Yang kedua itu sesuatu yang merusak secara sosial. Dan yang ketiga itu sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Itu sesuatu nilai-nilai yang buruk. Menotis kejujuran tadi, di bukunya Mark Manson yang ini tuh dia mengambil poin itu karena dia merefleksikannya dari pengalamannya dia. Fun fact-nya ya, merefleksikan pengalamannya dia saat dia berkelana ke Rusia. Jadi
Oh iya. Kan dia berasal dari New York, Mm. Mark Manson ini, dan biasanya orang tuh ngomongnya sopan gitu. Ramah. Tidak terang-terangan kalau dia bilang tidak suka tuh gitu kan. Berdasarkan informasi yang telah saya paparkan tadi bahwa Mark Manson ini sudah berkelana ke 55 negara dan dia mendapatkan satu refleksi. Dia ceritakan di sini di Rusia, ternyata orang Rusia itu orang-orangnya tuh sangat belak-belakan gitu. Kayak dia ceritanya dia berkenalan dengan satu perempuan Rusia yang bilang kayak, omonganmu tuh kayak orang bego gitu misalnya. Dia bilang kayak gitu, tapi dalam bahasa Inggris ya. Terus Mark Manson kaget karena itu. Kok dia jujur banget gitu, kok bisa sejujur ini. Dan rata-rata emang pada jujur orang-orang Rusia tuh. Ini dibuktikan karena Mark Manson akhirnya memutuskan untuk bertanya pada guru Rusianya, kenapa, apa sih yang membuat orang Rusia itu belak-belakan gitu. Ternyata karena dari sistemnya. Jadi Rusia tuh kan di bawah sistem pemerintahan komunis. Terus lupa saya. Terus mereka itu peluang ekonominya tidak cukup bagus, katanya begitu sejarahnya. Lalu ada budaya ketakutan di negara mereka gitu. Jadi mereka merasa bahwa yang mata uang yang paling bernilai itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu didapat dari kejujuran yang semacam itu gitu. Cuma di sini dia mengatakan bahwa kejujuran semacam itu justru sehat untuk contoh lah supaya kita memahami konteks yang relevan. Di sini Mark Manson cerita pengalaman dia dan istrinya tuh bis dandan heboh dan glamor gitu kan. Terus Mark Manson bilang, ini kayaknya kurang cocok gitu atau jelek di kamu. Biasanya istrinya tuh marah-marah. Cuma karena ada habit seperti itu, jadi Mark Manson tuh dianggapnya jujur setiap mengutarakan pendapatnya karena dia tidak menutupi itu dan dia menyadari ternyata memang bagus, tapi tetap kita kontrol gitu, dan itu bagus. Terus yang kedua, kalau Rifan kan tadi ada nilai positif dan nilai negatif. Kalau saya itu kejujuran tadi yang saya mention, terus yang kedua adalah batasan. Di sini diajarkan tentang boundaries atau batasan. Batasan itu biasanya kita lakukan karena ada penolakan kan. Benar. Di sini Mark Manson tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kita menolak, tapi bagaimana kita menghadapi penolakan. Bagaimana kita ditolak gitu. Penolakan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Katanya seperti itu. Di sini dia contohkan. Saya ini sebenarnya banyak mengambil contoh romansa, tapi tidak jadilah. Di sini yang saya maksud dengan batasan adalah pengaturan tegas tentang tanggung jawab dua orang atas masalah mereka masing-masing. Orang-orang dalam hubungan yang sehat dengan batasan yang kuat akan mengambil tanggung jawab atas nilai dan masalah mereka sendiri dan tidak mengambil tanggung jawab atas nilai dan masalah pasangan mereka. Ini dalam konteks orang pacaran gitu. Sedangkan orang-orang dalam hubungan yang tidak sehat atau buruk itu tidak memiliki batasan dan akan terus menghindari tanggung jawab dan masalah mereka sendiri dan kayak berharap pasangannya gitu yang mengatasi masalahnya. Di sini ada contohnya seperti ini. Seperti apa batasan yang buruk itu? Berikut ini beberapa contoh. Kamu tidak boleh pergi dengan teman-temanmu tanpa saya gitu. Kamu kan tahu kalau saya cemburuan gitu. Kamu harus tetap di rumah nemenin saya. Curhat, Mbak? Enggak, saya tidak seperti itu. Batasan saya sehat. Terus kayak yang kedua, saya tidak percaya kamu bikin saya kelihatan bodoh di depan saudara saya sendiri. Jangan pernah bantah di depannya lagi. Terus yang ketiga, saya bisa kencan kok dengan kamu, tapi bisakah boleh nggak jangan bilang teman saya si Cindy. Dia pasti bakal ngerasa nggak nyaman dan bakal merasa nggak nyaman kalau tahu saya punya pacar atau enggak gitu ya. Dan dia tidak gitu. Jadi di skenario itu digambarkan kalau seseorang itu kayak memaksa orang lain gitu untuk mengatasi emosi mereka. Dan itu menurut saya sangat penting kita terapkan hidup kita karena kadang kita merasa, apalagi yang people pleaser gitu, kayak ngerasa saya harus menjadi orang baik gitu, saya mau mengatasi masalahnya dia. Padahal sebenarnya kalau kata Mark Manson itu bukan karena kita baik, tapi kita ingin terlihat baik dan itu tidak sehat.
Justru yang baik itu adalah ketika kita menolak karena kita sadar hal yang ingin kita bantu tidak sesuai dengan kapasitas diri kita. Jadi kita nggak cuma baik ke orang lain, kita baik ke diri kita sendiri jadinya gitu. Seperti itulah yang saya dapatkan. Jadi tidak seorang pun, jadi hikmahnya menolak itu karena kan tidak seorang pun menginginkan ketidakberdayaan akibat tidak bisa mengutarakan maksud mereka. Jadi penolakan ini tuh malah memberikan batasan yang bisa melindungi diri kita gitu. Tidak membuat kita terjerumus, terjebak ke dalam hal-hal yang malah membuat kita terpuruk dan tidak berkembang begitu. Jadi penderitaan pun harus dipilih-pilih. Benar. Seperti itulah kesimpulannya. Bagaimana? Kita membuka pertanyaan. Dari tadi saya cerewet. Silakan. Oh ya, silakan. Boleh dibantu sekarang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya teman-teman moderator, ibu pengulas, kakak pengulas, abang Rifat. Jadi terkait dengan buku ini kan buku self improvement ya, buku yang memberikan motivasi kepada kita untuk terus bertumbuh dalam kehidupan. Yang menjadi poin utama dalam setiap buku self improvement adalah bagaimana kita mengimplementasikan setiap apa yang ada di dalam buku. Nah, monolog ini akan bermuara pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari saya, apakah dari setiap bab yang ada di dalam buku ini dapat diterapkan secara saklek dalam kehidupan nyata? Karena setiap buku itu kan ditulis oleh penulis yang memiliki konsep berpikir yang berbeda. Apalagi Mark Manson, dia lahir di luar negeri, lingkungan sosial tempat dia tumbuh berbeda, permasalahan sosialnya berbeda. Walaupun dia sudah punya pengalaman menjelajahi 55 negara, tapi apakah itu sudah cukup sebagai dasar dia untuk menulis buku yang mengajarkan bagaimana cara seseorang itu untuk hidup? Pertanyaan yang kedua, dari teman-teman utamanya para pengulas, apakah ada kritik terhadap Mark Manson? Karena sedari tadi, Mark Manson itu kan dia menolak ataupun dia mengkritisi bagaimana lingkungan sosial mengharapkan manusia itu harus seperti apa, standar sukses itu seperti apa. Nah, tapi kan kita sebagai seorang pembaca, kita tidak hanya menelan mentah-mentah kata per kata, kalimat per kalimat, tapi kita harus menolak juga, kita harus memikirkan kembali, loh, kira-kira Mark Manson ini ada nggak kekeliruannya? Bener nggak sih dia kata-katanya ini? Ataukah semua tulisan dia ini hanya omong kosong belaka? Karena kan hal itu harus tetap dilakukan. Karena mengapa? Demi mencari kebenaran, skeptis terhadap suatu kebenaran itu harus tetap dilakukan. Karena kalau kita berhenti untuk mencari kebenaran, ya kita nggak akan berkembang. Itu pandangan saya dan pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ditampung dulu ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatan luar biasa ini, dan saya disclaimer on 90% pertanyaan saya sudah diwakili. Sisa 10%-nya pure dari rasa penasaran. Saya sedikit cerita teman saya, ada yang sekarang sebut nggak apa-apa ya, dia pekerjaannya sebagai polisi. Oke. Dan di situasi sekarang teman saya ini sangat mengalami yang namanya penderitaan. Jadi tadi mention banget soal kebahagiaan itu adalah menderita. Menarik banget karena bagaimana saya menghibur teman saya ini. Dia di satu sisi ingin bersuara dengan kondisi negara kita, di satu sisi dia harus menjalankan pekerjaannya, di satu sisi dia harus menerima konsekuensi omongan orang-orang terhadap pekerjaan dia. Dia ingin sekali untuk melakukan apa yang dia bisa kontrol, tapi tidak bisa karena kontrol eksternal itu sudah terlalu besar gitu. Apakah ada sesuatu yang dari buku ini kiranya bisa membuat teman saya setidaknya tersenyum, atau barangkali teman saya bisa, oh kayaknya ini deh yang membuat saya bisa bertahan di situasi sekarang dan seterusnya. Karena dia bodoh amat pun nggak bisa, dia ingin peduli pun juga nggak bisa. Posisi dia sekarang itu saya pun bingung juga gitu. Itu dia sih teman-teman pengulas, terima kasih banyak. Terima kasih juga udah diwakilkan beberapa pertanyaan. Terima kasih.
Oh, sudah? Silakan duluan. Oke. Pertanyaan pertama tadi ya, apakah buku ini keseluruhan bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari gitu ya? Oke, menurut saya, mungkin dari si Mark Manson itu kita beda lah gitu tempat hidupnya, sosial atau kulturnya itu berbeda gitu. Dan dia menulis berarti karena ada pengalaman yang dialami dan keresahan-keresahan yang dia rasakan gitu dari dia sendiri dan culture dari masyarakat sana, dari masyarakat Amerika gitu. Dan menurut saya mungkin ada beberapa yang memang nggak harus kita implementasikan. Kita sebagai pembaca harus kritis juga. Nggak semua hal harus kita telan mentah-mentah langsung gitu isi bukunya. Tapi kita kritisi lagi nih dari subbab per subbab, kira-kira ini relate nggak sama saya gitu. Dan kira-kira apakah kalau saya menerapkan hal ini, apakah itu tepat karena seperti yang telah saya mention tadi itu kan kita memiliki sosial yang berbeda, terus culture yang berbeda, apalagi mungkin norma-norma di setiap daerah itu beda-beda mungkin. Yang mungkin dia itu biasa aja, ternyata di kita itu sakral gitu. Dan menurut saya sebagai pembaca ya tetap harus kritis gitu. Mana yang harus kita refleksikan dan mana yang harus kita buang gitu. Tapi dari sejauh yang buku ini yang telah saya baca, itu bagus. Dan apalagi untuk kita yang mungkin people pleaser ataupun mungkin yang selalu peduli dengan omongan-omongan setiap orang gitu. Dan ya kita harus untuk harus untuk merefleksikan atau mungkin mengimplementasikan dari setiap ajaran-ajaran dari buku ini. Tapi tetap kita harus kritis lagi apakah itu sesuai nggak kalau saya implementasikan di lingkungan saya begitu. Terus tadi yang kedua itu ada nggak kritik untuk si Mark Manson ini ya? Yang pasti kalau dari saya sih ada ya, karena dia itu apalagi tadi yang bab pertama itu jangan berusaha. Bab pertama itu dia ambil contoh dari si kalau nggak salah siapa namanya? Pokoknya ada ya yang dimana dia tuh selama sepanjang hidupnya itu dia kayak full merana lah gitu, terus menyanyiakan hidupnya kayak hal-hal yang keterbalikan dengan kita yang kayak mengikuti norma kayak harus berusaha untuk ini harus begini-begini, tapi dia bilang di sana jangan berusaha gitu. Dan itu menurut saya mungkin ada sudut pandang yang menurut dia itu bagus, tapi kalau dari saya yang saya tangkap itu kayak sepertinya ini harus apalagi yang si tokoh yang dia gambarkan itu kayak menormalisasikan keburukan-keburukan yang dia lakukan gitu. Dan menurut saya itu nggak harus kita kerjakan gitu untuk kita, karena itu suatu hal yang buruk dan suatu hal yang salah begitu. Sama pertanyaan Kak Mudi ya, aku kenal Kakak. Itu berat banget ya, berat untuk saya, apalagi dia juga dalam posisi sebagai polisi, dia juga punya tanggungan, bukan tanggungan ya, memiliki tanggung jawab gitu. Dia mau bersuara kayak profesiku itu udah kayak dibungkam gitu dan harus menjadi garda terdepan. Dan saya juga gimana ya, kayak kasihan gitu, bagaimana dia harus bodo amat tapi posisinya itu benar-benar nggak bisa bodo amat gitu. Dan ketika kita suruh dia untuk nggak usah pikirin gitu, bodo amat lah, tapi ya tetap itu menjadi suatu hal momok yang benar-benar berat untuknya. Bersuara nggak bisa, terus juga harus melawan meskipun dia juga posisinya sama-sama rakyat gitu. Dan kita sebagai teman ya mungkin gak apa-apa dia merefleksikan emosi-emosinya gitu, validasi, kita mendengarkan apa yang dia rasakan gitu. Dan kalau dari saya bingung juga sih dari posisi dia, karena dia juga benar-benar sudah di posisi yang sulit gitu. Satu sisi harus menjaga keamanan, satu sisi belum lagi bertemu dengan pendemo-pendemo yang kayak anarkis yang segala macam gitu.
Mungkin ada tambahan dari Mbak Aura. Barikan dulu. Ya, Mbak Rifan. Itu moderator. Saya sedikit menjawab tentang implementasi yang kita dapat terapkan dalam kehidupan di buku Mark Manson gitu kan. Apakah dia saklek gitu? Apakah memang semua babnya Semua itu bab bisa itu. diterapkan atau tidak gitu? Ya tidak semua babnya itu bisa diterapkan karena karena dari dalam buku ini kita melihat kondisi dan sesuatu di lingkungan kita gitu. Karena kondisi lingkungan kita di sini berbeda dengan kondisi lingkungan Mark Manson gitu. Mungkin ada sesuatu yang sangat cocok di lingkungan kita, yaitu yang membahas tentang bab ke-7 adalah kegagalan adalah jalan untuk maju gitu. Saya mempresentasikan dalam kehidupan saya, kebetulan saya itu adalah seorang yang membuka usaha printer dan fotokopi di rumah gitu. Saya membayangkannya begini, awal-awal saya bikin usaha cetak dan fotokopi, awalnya mungkin pernah salah hitung harga gitu. Ada masalah mesin macet gitu, bahwa itu adalah bukan sesuatu kegagalan, itu adalah sebuah latihan kita untuk menjadi mahir gitu. Jadinya semakin banyak kita jatuh itu semakin tahu cara kita bangun gitu. Itu adalah salah satu implementasi di dalam babnya gitu. Dan ada sesuatu yang kita tidak dapat ambil gitu, seperti bab pertama kan, bahwa jangan berusaha gitu. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan di lingkungan kita, bahwa di bab awal itu dijelaskan bahwa seorang Charles Bukowski itu dia tuh kan mempunyai perilaku yang buruk gitu. Di lingkungannya tuh bahwa dia itu ya kecanduan alkohol gitu dan kecanduan judi gitu kan. Itu kan tidak dapat kita terapkan, bahwa kita tuh tidak bisa merubah kecanduan itu. Soalnya di orang ini tidak merubah kecanduannya tuh. Dia menerima kondisi perbuatannya begitu. Dia tuh tidak pernah merubah kondisinya begitu gitu. Jadinya di sini yang saya ambil bahwa ini tidak dapat diimplementasikan di sini gitu. Itu saja. Mungkin Kak Aura. Terima kasih sebelumnya. Izin saya menjawab pertanyaan yang bagian apakah ada yang mau dikritisi dari cara penulisannya ini? Ya ada. Seperti yang saya bilang tadi, kan memang saya susah masuk ke buku ini ya. Maksudnya kayak susah susah merasa cocok lah gitu sama buku ini, karena saya awalnya merasa buku ini sangat individualis. Mungkin maksud saya saya tidak merasakan empatinya kan awalnya gitu. Itu mau saya kritisi karena dia bahasanya itu sebenarnya subjektif mungkin ini ya, tapi tidak tahu. Tapi menurut saya sebagai pembaca itu saya tidak merasa awalnya tidak merasa dirangkul gitu di buku ini. Maksud saya cara dia menarasikan buku ini tuh seperti tidak tidak empati, itu tapi terlalu keras gitu. Jadi saya bingung. Iya, kurang persuasif. Dia lebih pakai bahasa yang kayak abang-abangan gitu kalau saya baca di sini. Tapi ini bisa jadi juga karena dia terjemahan kan buku ini ya. Terus yang kedua, apakah setiap babnya itu relevan untuk diimplementasikan saklek gitu? Yang namanya self improvement kan artinya itu berpusat ke diri masing-masing gitu. Dan kita membaca ini juga sesuai kebutuhan kita. Kalau dari saya merasa ada beberapa hal yang bisa saya implementasikan, ada juga yang tidak gitu. Setelah saya membaca buku ini, maksud saya sangat subjektif saya rasa, apalagi ini berbicara tentang self improvement. Artinya sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan diri masing-masing. Kalau dibilang saklek bisa diterapkan, apalagi dia orang luar negeri gitu kan. Kalau dari saya tergantung. Tapi ini agak klise sebenarnya, kayak kita bilang tergantung persepsi gitu. Benar-benar. Cuma saat ini saya merasa seperti itu. Kalau misalnya ternyata kurang tepat bisa luruskan gitu. Tapi saya merasa karena dia self improvement maka tergantung kebutuhan kita. Gitu.
gitu, mengimplementasikannya. Boleh ulang pertanyaannya Bang tadi? Mohon maaf. Itu polisi, terus maksudnya apa perasaan temannya yang polisi itu bagaimana gitu? Di posisinya sekarang ini teman saya merasa kebingungan sih. Jadi dia pengen bersuara pakai foto profil pink dan hijau, tapi tidak bisa. Dia juga pengen menyuarakan ke masyarakat bahwa tidak semua polisi jahat, kok ada polisi baik seperti saya. Tapi di satu sisi masyarakat memang udah ngecam bahwa instansi ini oknumnya itu satu instansi memang termasuk dia. Bahkan terkait dengan Mbak Reni tadi udah nyampaikan hidup ini penuh pilihan, bahkan untuk tidak memilih pun adalah sebuah pilihan gitu. Kan udah banyak tuh statement demikian yang beredar di teman-teman kita yang polisi. Kalau kita nggak ada pilihan dan masyarakat melawan bahwa enggak, kalian nggak ada pilihan adalah sebuah pilihan gitu. Teman saya makin bingung bagaimana dia menanggapi ini gitu. Dia tidak bisa keluar dari instansi tersebut karena itu pekerjaan dia. Di satu sisi dia ingin bahwa dia dapat nama baik tapi tidak bisa. Di satu sisi dia juga harus menjalankan tugasnya sebagai polisi. Ini sikap dia sekarang gimana? Dia tidak bisa bodo amat, dan apakah ada sesuatu yang mungkin teman-teman ulas itu di buku itu bisa memberikan satu insight kepada teman saya yang polisi? Karena saya pun bingung mendengar dia. Bingung. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Sikap, aduh, ini agak sulit ya, sangat berat. Begini, pertama mungkin apa namanya, kalau dari saya ingin bilang, kan abang temennya kan gitu. Jadi mungkin bisa divalidasi dulu perasaannya gitu, kayak katanya Reni. Maksud saya, saya sangat susah objektif soal ini. Jadi kita harus memisahkan antara sipil dan institusi dan hubungan pertemanan gitu, harus dipisahkan gitu kan. Jadi sebagai teman, abang boleh dukung dulu gitu misalnya, atau apa namanya? Iya, mendukungnya tuh kayak mendoakan itu terdengar klise tapi tentu sangat berarti untuk seorang gitu kan. Terus juga memvalidasi pertanyaannya tadi. Terus sikap apa yang harus dilakukan oleh teman abang? Bang siapa namanya bang? Bang siapa namanya? Ya. Muji. Ya. Jadi berdasarkan buku ini sebenarnya bodo amat itu seperti yang kita katakan tadi bukan berarti adalah tidak peduli, tapi belajar memfokuskan dan memprioritaskan pikiran itu secara efektif gitu. Maksud saya kan ada hal yang bisa dia kendalikan dan tidak bisa dia kendalikan. Kan bukan dia yang misalnya bukan dia yang menganiaya masyarakat, tuh kan bukan gitu. Itu adalah iya tempatnya satu institusi, cuma bukan dia gitu. Dan itu nggak di luar kendali sih. Di luar kendali dia. Yang bisa dia kendalikan itu adalah dirinya yang bersenjata ini tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi saya rasa kan dia posisinya serba salah. Dia mau speak up, takutnya dikira tidak empati gitu. Tapi mau tidak speak up juga institusinya dianggap jelek gitu, dan dia merasa berada di posisi yang salah. Berat. Menurut saya menurut saya begini, kalau misalnya dia mau speak up sekarang kan seolah-olah tidak berempati. Maksud saya udah ada korban nih gitu. Jadi seolah-olah tidak menghargai korban. Jadi di sisi lain institusi dia juga salah dan dia tidak ingin nama institusinya tercemar gitu. Tapi menurut saya terima penderitaan gitu. Maksud saya begini. Iya kan itu gitu, maksud saya terima penderitaan itu gitu. Maksud saya dia harus memisahkan kan, maksud saya gini. Itu adalah pergolakan batin secara personal kan. Dia tahu dirinya tidak melakukan hal itu. Dia berusaha menjadi polisi yang baik. Dia bukan dia yang menyiksa masyarakat. Pokoknya dia bahkan tidak setuju gitu dengan sistem pemerintahan. Itu bagus gitu. Dengan kesadaran seperti itu udah merupakan sikap gitu kalau dari saya. Kalau dia misalnya mau membersihkan nama instansinya,
instansinya salah posisinya sekarang dan itu tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah terima iya terima pernyataan dengan seperti itu, tapi ya maksud saya bukan kayak terpuruk gitu, tapi memisah memfokuskan dan memprioritaskan hal yang dikendali dia dan di luar kendalinya gitu. Itu sih. Jadi dengan dia tidak bersikap seperti polisi-polisi yang jahat itu udah merupakan sikap gitu. Itu sih kalau dari saya. Aduh, gimana mungkin ada teman-teman yang apa sih? Saya jadi ngobrol ingin meluruskan gitu. Itu merupakan hal yang punya kesadaran hal seperti itu tuh merupakan hal yang kita apresiasi untuk saat ini, karena kalau beberapa teman saya polisi itu malah kayak merasa polisi juga manusia begini, polisi juga HAM, punya NPWP kayak gitu. Padahal kan itu mereka kan bersenjata gitu, kita tidak ada, dan mereka juga punya pilihan seperti itu. Dan punya empati seperti itu adalah reaksi yang luar biasa menurut saya. Jadi itu udah merupakan sikap itu sendiri. Terima kasih, dan jangan lupa didoakan temannya Bang. Nah, ada lagi. Saya izin menambahkan ya. Mungkin kita sebagai teman nih, teman yang mungkin dia jadi polisi atau yang ya bisa dibilang aparat lah gitu. Menurut saya kayak dia sudah memiliki kesadaran itu pun sebuah udah punya empati gitu. Kayak oke, walaupun bukan saya yang hajar massa atau pendemo gitu, tapi karena udah profesi saya jadinya kayak udah tercoreng banget nama saya gitu, karena udah profesi saya sebagai polisi, dan orang-orang yang menghajar massa gitu pasti ya saya akan disalahkan karena profesi saya itu ini gitu. Sebagai teman mungkin mendengarkan keluh kesahnya itu mungkin bisa meringankan sedikit bebannya gitu, karena kamu saya tahu perasaan kamu gini-gini gitu terhadap kamu pasti bingung gitu mau bersuara, sudah nggak bisa, terus kamu juga namamu sudah tercoreng gitu di masyarakat karena kamu profesimu sebagai ini gitu. Dan ya menurut saya kita sebagai teman mendengarkan pun itu menurut saya itu bisa memeringankan beban dia gitu. Ya. Itu sih Kak. Maksudnya menerima penderitaan itu kan menyadari oke, instansi saya salah, dan dia memproyeksikan kesalahan itu supaya tidak dia lakukan sendiri gitu. Nah, itulah sikap yang bagus dan reaksi yang keren gitu. Bang Rifan. Oh, gimana? Ada yang tambahin? Gimana Bang? Oh ya, izin para moderator dan teman ulas, teman magang. Saya pernah nonton TikTok, isinya polisi yang membuat konten di sana. Jadi polisi ini punya, ya, kan kebetulan ini untuk mention itu kan. Ya. Ada polisi yang memang dia buat video berstatement, dia mendukung para pendemo dan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kemudian dia ikut mengerahkan keluarga-keluarganya untuk ikut demo juga. Akan tetapi dia tidak melupakan tugasnya juga dia. Artinya dia bekerja secara profesional tapi mengikuti apa yang menjadi pikirannya. Dalam satu sisi dia itu tindakan dengan perkataannya itu kan berlawanan di sana. Nah, saya rasa di situ menggunakan sikap bodoh amat itu digunakan di situ sebenarnya menurut saya ini. Ketika ada orang yang mengatakan dia ini perkataannya mau menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, akan tetapi dia juga menjadi aparat gitu kan. Jadi sikap bodoh amat itu saya rasa di sana yang diterapkannya. Ketika menanggapi orang-orang yang bilang begitu. Mungkin itu saja sebenarnya. Supaya dia juga bekerja secara profesional. Dia juga mengikuti apa yang menjadi pikirannya, berstatement juga begitu. Mungkin hanya itu aja sih. Ya,
Kalau dari pandangan saya terkait dengan hal ini kan menciptakan suatu ambiguitas antara kewajiban dia sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang anjingnya pemerintah, dengan moralnya dia sebagai manusia, melihat bagaimana kondisi negara saat ini. Bagaimanapun, kita semua tahu bahwa instansi kepolisian ini instansi yang dicap sebagai instansi terburuk, bahkan dianggap hina oleh masyarakat. Sehingga apapun yang mereka lakukan, itu pasti dipandang, ini polisi nggak bener nih apa segala macam. Ya, karena masyarakat nggak mungkin, sebuah isu yang buruk itu tidak mungkin tercipta dari ruang-ruang yang kosong. Pasti ada pengalaman buruk, makanya dipandang buruk. Tapi kalau untuk kasus temennya Abang, itu keren banget temennya. Kenapa? Karena secara moralitas, isi hatinya itu masih mulia, dia masih baik, mempertimbangkan kembali. Oh iya, saya juga sadar walaupun saya sebagai polisi yang tunduk terhadap pemerintah, tapi saya tahu sebagai warga negara, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi dalam pandangan saya juga yang mungkin bisa Abang sampaikan kepada temannya, ini sebagai saran ya Bang, tidak ada salahnya sebenarnya sebagai polisi. Seharusnya dia bangga sebagai profesinya sebagai polisi. Kenapa? Karena kalau nggak ada polisi, itu nggak ada yang ngejaga negara, nggak ada yang menjaga ketertiban. Bayangkan kalau misalnya orang melakukan demonstrasi, tapi tidak ada polisi yang menjaga, pasti dia bakal anarkis. Kenapa? Karena tidak ada kontrol terhadap massa. Walaupun dibilang dia punya korlap, dia punya ini, tapi tidak menutup kemungkinan dari berbagai macam pihak, berbagai macam kepentingan, pasti akan terjadi keributan, kerusuhan. Pun pada demo yang kemarin, pada hari Sabtu, itu ambigunya benar-benar kelihatan. Bagaimana mungkin massa itu bisa masuk semudah itu ke dalam gedung DPR, sementara pada demo tentang undang-undang yang sapu jagat itu Omnibus Law, itu buat masuk aja polisi udah berberir-berir tuh, dari depan gerbang sampai di gedung. Tapi yang sekarang kok mudah banget mereka masuk. Mana penjaga, mana polisi? Kalau ada polisi di sana nggak akan semudah itu mereka buat ngebakar gedung. Jadi sebenarnya teman Abang itu dia nggak bersalah, kalau saya rasa dia bukanlah orang pelaku. Karena dia sebagai korban. Korban dari apa? Korban dari kepentingan politik orang-orang yang sedang bermain di atas. Korban dari para kapitalis-kapitalis yang ingin mencari peruntungan dalam kejadian kita saat ini. Mungkin itu pandangan saya, Bang. Thank you. Wow. Berat ya. Sorry. Kita akhiri saja ya. Oh, enggak. Ada lagi atau sudah? Atau kita cukupkan? Nanti kita diskusi lagi di belakang layar mengenai isu ini. Ya berat ya. Oke, tapi secara keseluruhan saya sangat mengapresiasi diskusi kita pada malam hari ini. Sangat bermanfaat lah pastinya gitu ya. Amin. Oke, sekian. Habis lagi. Sekian dari teman ulas edisi teman magang batch 2 membahas buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik karya Mark Manson. Sudah selesai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.